saya, Pak. Saya merasakan sedih, Pak. Di belakang ombak, kalau datangnya ombak simrendeng, Pak. Dua hari langsung arusnya besar banget, Iya. langsung ambruk. Yang kita takutkan kalau terjadi banjirop secara permanen artinya apa? Kawasan ini akan tenggelam. Tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun. Fenomena banjirop di wilayah pesisir utara Jakarta justru semakin parah. Di wilayah saya berdiri saat ini, tepatnya di Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Sudah lebih dari 2 bulan, permukiman warga terendam banjirop. Benarkah hanya karena kenaikan muka air laut akibat fenomena pasang surut? Lalu apa upaya pemerintah untuk menangani persoalan banjirop? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Lebih dari 2 pekan, banjirop akibat meluapnya air pasang laut melanda permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mulai dari 15 hingga 60 cm ini membuat aktivitas warga terganggu. Tak hanya permukiman warga, air pasang laut turut menggenangi perlintasan kereta api di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Banjir setinggi 40 cm ini membuat perjalanan kereta api dari Tanjung Priuk menuju Kampung Bandang terhambat. Lantaran kereta harus berjalan perlahan saat melintasi rel yang tergenang air. Untuk kereta jalan normal, cuma tidak bisa jalan dengan maksimal juga karena kan batu-batu yang di rel itu kan agak sedikit geser juga. Dan untuk sekarang dari pihak KAI menambah untuk batunya yang telah bergeser, jadi tetap jalan dengan lambat. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengungkap salah satu penyebab utama terjadinya banjirop di Jakarta karena pembangunan tanggul pantai belum selesai. Tanggul pantai yang harus dibangun kurang lebih adalah sepanjang 39 km. Nah, yang sudah terbangun dengan katakanlah melalui oleh Kementerian PU sudah 14,7 km dan Pemprov DKI ada 8,2. Tapi yang belum terbangun cukup panjang, kurang lebih sekitar 16,1 km. Ada di beberapa titik yang tanggul pantainya itu belum terbangun, yang ini selalu kemudian andai kata terjadi pasang menjadi rob. Semula, tanggul pantai sepanjang 39 km ditargetkan selesai dibangun pada 2028. Namun mundur menjadi 2030. 8 km ini targetnya sampai dengan tahun 2030, Pak, berdasarkan perjanjian antara Kementerian PUPR dan DKI. Ya pemirsa, banjirop masih melanda sejumlah wilayah pesisir di Jakarta. Salah satunya di titik saya berada saat ini, tepatnya di Jalan Dermaga Ujung, di Muara Angke, Jakarta Utara. Banjirop masih melanda kawasan ini, bahkan ketinggiannya mencapai 40 cm. Ini kalau di saya bahkan mencapai hingga ke paha, dan di sana ini bahkan ketinggiannya lebih tinggi dari 40 cm. Namun warga nampak tetap beraktivitas seperti biasa, tidak mengungsi, tetap berada di rumah, dan bahkan sejumlah anak-anak juga justru bermain di tengah banjirop ini. Bu, ini robohnya pas kapan ini Bu robohnya Bu?
2 hari banjir yang awal Desember. Kalau awal Desember 2 hari langsung arusnya besar banget. Iya. Langsung ambruk. Ya udah baju Karena semua. arus yang air laut. Arus bukannya angin, kata orang, bukan angin justru Bukan angin, arus itu dari ya? air. Hujan karena juga waktu itu? Hujannya nggak terlalu gede kalau hujan. Arus yang air laut itu, Arusnya pasang laut itu ya Bu ya? Karena kan di dalam aja, kalau di sini kan rumah pendek, ini udah hampir di atas pinggang orang dewasa. Waktu itu berarti langsung ambruk ini Bu? Ya maksudnya kan untung ada ketahan musolah nih, ketahan musola di musola, samping iya. Jadi yang ngambrukin daripada nanti nimpain barang-barang yang masih ada di dalam, jadi ya kita bongkar pelan-pelan. Tapi ambruk ya emang ke bawah arus, udah. Ini Ibu tinggal sama siapa aja Bu Yati di sini? Ada anak, ada suami, Anak berapa? 2. Anak 2. Waktu kejadian semua di Tadinya masih tidur, cuman saya bilangin was-was, udah deh, saya gituin kita pindah aja yuk. Udah nggak, saya bilang gimana cari aman aja dulu. Takutnya saya bilang ntar tidur di mana Bunda, saya udah bilang. ngerasa ya Bu nggak aman ya kayaknya. Bu Yati dari berapa tahun lalu di sini Bu? Udah lama ya, 20 tahun lebih sebelum 20 kasarnya. tahun. Dari 2004 berarti. 2004 2005 sebelum ada lingkungan sini saya udah di sini. Berarti ngerasain banjir tahun ke tahun. Iya, cuman berhubung karena kita udah di sini kayaknya ya nyaman nggak nyaman ya, karena kita dari kecil jadi ya udahlah Udah jalan terbiasa. udah terbiasa. Tapi 2024 ini memang terparah ya Bu? Ini kayaknya ini saya ngerasain paling terparah soalnya. Paling terparah. Soalnya biasa sih nggak ini, apalagi dampak sampai rumah. Ya pokoknya bukan saya aja sih yang rumahnya hampir kena, mungkin di dalam juga banyak juga gitu. Cuman nggak sampai roboh kayak saya gini. Ya, Cuman, Bu Yati ini kan ngerasain juga dari 2004 ya Bu ya, 20 tahun ngebesarin anak di sini berarti ya Bu ya. Semua di sini. Dari Dampaknya gimana dari banjirop ini Bu Yati? ya lagi itu kita cuma bisa nikmatin aja ya. Tapi Yakin. mengganggu aktivitas. Pasti dari cari duit ya, kita lagi kerja, anak-anak juga sekolah juga kadang harus diberiin, maksudnya diberhentikan untuk sementara Libur. waktu, liburin. Yang paling sulit itu kan cari makannya tuh, kalau udah banjiran kita kadang susah mau ke pasar, mau ke Belanja apa. ya, Sedangkan Bu, ya? untuk yang namanya elektronik, kulkas, apapun ya udah rusak. Berarti harta benda ini kalau banjir banyak Ya, yang hilang, rusak ya Bu ya? Kalau hilang enggak ya, rusak. Rusak. Kayak baju kita kerendam, kayak misalnya lihat tuh, kayak spring bed apa kan pada rusak kayak itu, udah kita mesti gimana? Berapa kira-kira kerugian dari harta benda yang terdampak banjir ini Bu Yati? Untuk kerugian sih nggak banyak mungkinnya, karena bagi saya sih nggak, cuma ada kulkas apa gitu ya, kayak model kasur ya paling nggak nyampe apa sih ya, mungkin lebih dari 1-2 juta lah kalau untuk saya mah gitu. Tapi Tiap kan banjir itu? pasti iya pasti ada aja, Ada kerugian itu tiap banjir? pasti ada aja. Oke, dengan besarin anak juga di sini 20 tahun. Tadi juga saya jalan ini air, sampah ini menggenang. Aduh, Gimana jangan- kondisi kesehatan terdampak nggak Bu? Oh ini pada semua ada, anak saya semua alergi semua. Alergi. Apalagi yang bujangan. Kulit udah. ya, Bu, ya? Kulit. Penyakit kayak kulit. modelnya kita kayak begini kan, namanya kita juga airnya kan bukan air bersih ya. Semua di keluarga terkena penyakit kulit? Sama saya semua soal alergi. Ya udahlah, gimana lah kalau misalnya kenapa nggak pindah? Yang saya bilang tadi, kita mau pindah di mana? Karena kita cari makannya di sini. Suami kerja dekat sini? Iya, di pelelangan 100%-nya orang sini pasti Mata ya, pencaharian ya, nelayan. nelayan sama di lelang itu jual beli ikan. Misalnya ada wacana untuk relokasi begitu dengan adanya pengikisan tanah di sini dan juga kenaikan permukaan air laut terus-menerus, mungkin ini tidak layak lagi menjadi tempat tinggal. Ibu bersedia untuk relokasi? Kita kan sistemnya gini, ada tempat tinggal, mungkin kita nyaman, tapi kan yang kita utamakan mata pencariannya. Kita dikasih tempat nyaman, tapi mata pencariannya susah, mau gimana? Harapannya Ibu dari mewakili warga di pesisir utara Jakarta ini yang kerap dilanda banjirop apa? Minta pemerintah lebih memperhatikan kita, maksudnya kalau bisa nanggulangin banjirnya lebih diperhatikan lagi gitu. Ada Gubernurnya bantuan dan penanggulangan yang efektif ya Bu ya untuk banjirop ini ya? Iya benar kayak Baik. gitu aja. Bu Yati, terima kasih banyak Sama-sama. telah berbagi untuk iNews Files. Sama-sama. Ibu semoga juga pembangunan rumahnya segera rampung Amin, ya Bu. amin ya Allah, Bisa amin. layak huni segera, ada Amin, kamar mandi, tempat amin, tidur yang amin, layak amin ya Allah, untuk Ibu Yati dan keluarga dan anak-anaknya Amin, Ibu. amin. Intensitas banjirop di pesisir utara Jakarta semakin sering. Apa harapan warga terhadap pemerintah?
Selengkapnya hanya di iNews Pals sesaat lagi. Gimana warga sini aja nanti kalau itu ya kalau mau pindah mah ya itu mah harapan ibu paling pindah kalau pengen pulang kampung. Lagi pula kan ibu udah sepuh kan. Masih di Jalan Dermaga Baru, Kaliadem, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Kita akan mencari salah satu rumah warga yang paling terdampak di sini. Kalau kita susuri jalannya, ini semakin ke dalam. Ini ketinggian air semakin surut. Kalau tadi di sana 40 cm, di sini sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit, tapi masih cukup tinggi. Namun di sini masih sama, anak-anak justru beraktivitas di tengah banjirop ini, mereka bermain di tengah banjir dan aktivitas kendaraan pun juga normal. Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 juga masih lalu lalang di lokasi ini. Sudah berapa lama Bu tinggal di sini? 19 tahun. Udah 19 tahun ya Bu? Iya. Terus ini banjirop berarti udah ngerasain belasan tahun ya Bu? Ya udah belasan tahun selama tinggal di sini ya. Ini mah hampir tiap bulan, apalagi ini mungkin yang tahun-tahun ini aja ini yang paling besar. Tahun ini paling besar? Iya. Paling parah? Yang setahu ibu. Yang dirasa paling parah ya Bu? Iya paling parah. Ketinggiannya dulu-dulu berarti nggak separah ini? Enggak. Baru 2024 ini paling parah ya? Paling di depan di sini jalan aja, tapi rumah jarang masuk kan. Cuma kalau ini mau masuk paling besar ya tahun akhir tahun ini aja, tahun November tanggal 15 tuh sampai tanggal 24, jeda kira berapa hari datang lagi. Udah 2 bulan berarti ya Bu ya? Iya, jalan 2 bulan ini udah banjir terus karena ini lagi musim baratan. Iya. Rumahnya deket sini Bu? Deket. Boleh mampir ke rumahnya ya Bu ya? Boleh sekali. Terus pas banjir sampai masuk rumah kan gang ini berarti tinggi ya Bu Tinggi. ya? Tuh, sampai seret Oh, ini ada batasnya ya? Ada batasnya tuh Ini yang waktu itu putih 1 meter Bu? Iya, ini di sini tuh kan kurang lebih tuh hampir ada 75-an tuh. 75 Atau 40, cm ya 80. Sampai sini aja. Sampai sini? Iya. Setinggi ini? Setinggi ini, pokoknya dari bawah sampai setinggi ini. Kalau ada anak-anak berarti? Iya, kalau ada anak-anak ya bingung. Kalau ada anak-anak makanya itu repot di anak-anak doang. Oh, di kamar mandi juga penuh. Ini Ibu bikin dari batu ini buat Ya, ganjelan, iya, Bu? Buat ganjel-ganjel aja. Kan nyuruh orang yang bisa ngebantu. Namanya kan di sini nggak ada lelaki, ibu sendirian. Ibu tinggal sendiri ya Bu Iya. ya? Nggak ada yang bantu jadi kalau Bapaknya banjir? udah nggak ada, udah almarhum setahun setengah yang lalu. Innalillahi. Dulu Ibu 2005 awal tinggal di sini segimana banjirop ya Bu? Kecil aja biasa paling depan, nggak pernah masuk. Setahu ibu tinggal di sini 19 tahun tuh ya itu. 2024 ini terparah ya Bu ya? Iya, terparah. Ini kan masih diprediksi sampai tahun depan Bu, Januari Februari malah musim Iya. hujan kayaknya akan lebih parah. Udah diprediksi sih kemarin tuh dari BMKG-nya bilangnya sih sampai tanggal 3. Udah dapat himbauan ya berarti ya Bu ya warga sini ya? Udah dapat himbauan gitu, diperkirakan bakal besar kecilnya rob itu Iya. udah tahu. Ya, Ibu kan ini udah ngerasain dari 2005 banjirop 19 tahun Bu, nggak singkat ya Bu ya. Nggak Harapannya singkat sih. apa Bu? Hah? Harapannya apa? ke Ya depannya? harapannya sih kalau lagi datang rob begini mungkin ya kayak seperti ibu mah kan gimana ya, usaha udah nggak ada, ya mungkin sedikit-sedikit kalau pemerintah untuk menyayangin rakyatnya mah ya barangkali ada bantuan apa gitu. Kalau misalnya ke depannya katakanlah ada relokasi, Ibu bersedia pindah? Gimana warga sini aja nanti kalau itu ya kalau mau pindah mah ya itu mah harapan ibu paling pindah kalau pengen pulang kampung. Lagi pula kan ibu udah sepuh kan. Udah nggak mampu Kendala untuk ya ini, Bu ada ya, kendala usia udah juga usia ya, Bu juga ya. iya. Sehat selalu Bu Iya, Juju ya. Semangat terus Bu Juju. Makasih Bu waktunya. Sudah beberapa jam saya berada di sini di wilayah Kaliadem, Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Dari awal saya masuk sudah merasakan udara yang tidak enak. Ada bau amis dari air laut
dan juga dengan adanya banjirop ini, sampah yang kemudian mengambang di air banjir dengan sejumlah kotoran lain ini membuat kualitas udara sangat buruk, sangat tidak nyaman dan tentunya sangat tidak layak untuk dihirup, terutama untuk anak-anak dan juga warga lanjut usia. Bisa dibayangkan bagaimana dengan warga yang bertahan di sini hidup belasan hingga puluhan tahun. Mereka tidak berkenan untuk pindah karena masih merasa nyaman, sudah nyaman dengan adanya fenomena banjirop yang kerap melanda wilayah ini setiap bulannya. Namun bisa dibayangkan kehidupan di sini bagaimana tidak layaknya kualitas kehidupan dengan adanya banjirop yang mengganggu aktivitas untuk membesarkan anak di wilayah seperti ini dengan lingkungan yang kotor, udara yang tidak segar, tidak sehat, dan juga banyaknya sampah yang mengalir di sini. Dari lokasi banjirop saat ini sudah bersama saya, Kasatgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta Utara, Aries Trisna Putra. Pak Aries, ini fenomena banjirop diprediksi masih akan terjadi hingga Januari 2025. Apa langkah mitigasi dari pemerintah? Ya, sejauh ini pemerintah sudah coba antisipasi ya dengan melakukan kegiatan operasi modifikasi cuaca. Kalau mungkin itu dia diprediksi masih sampai di bulan Januari dan info dari BMKG ternyata itu cukup serius, maka bukan tidak mungkin BPBD akan melaksanakan operasi dari modifikasi cuaca ini untuk tahap keempat dan seterusnya. Tapi sejauh ini modifikasi cuaca berhasil? Keberhasilan untuk bisa menurunkan dari tingkat curah hujan itu bisa berkisar mencapai 70%. Oke, ini kan di lokasi kita saat ini juga cukup parah banjiropnya, bahkan mencapai 40 cm lebih di titik lain. Apa data dari BPBD wilayah mana yang paling terparah terdampak banjirop? Iya, untuk wilayah banjirop yang ada ini ada 3 ya Mbak. Ya, yang pertama itu ada di Kelurahan Pluit, khususnya di Jalan Dermaga Ujung yang ada di posisi kita sekarang, khususnya itu di RW 22. Nah, kemudian ada di Kelurahan Papanggo, itu tepatnya di depan Stadion JIS, yang kemarin juga kita tahu itu sempat mengganggu operasional dari KAI. Dan yang ketiga itu ada di Kelurahan Marunda. Nah, adapun ketinggian terparah itu ada di RW 22 ini, khususnya ada di RT 10, itu dia bisa mencapai 100 cm. Sementara wilayah yang lain itu kisarannya 10 sampai 40. Oke, tapi dari tahun ke tahun Pak Aries, ini kan banjirop juga justru frekuensi dan intensitasnya semakin parah. Penyebabnya ini karena murni pasang surut air laut atau ada penyebab lain, Pak? Enggak ya, kalau rob ini murni dia pure karena fenomena alam ya. Jadi ada peningkatan yang cukup tinggi dari air laut sehingga memicu banjir pesisir yang ada di wilayah utara Jakarta ini. Untuk langkah ke depannya supaya tahun-tahun berikutnya banjirop mungkin bisa diminimalisir ketinggiannya dan juga bahkan bisa dihentikan mungkin secara langsung, apa langkah yang bisa dilakukan dari pemerintah, Pak Aries? Ya, kalau sejauh ini ya, yang kita lakukan khususnya dari BPBD, kita melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder. Sehingga pada saat kejadian itu timbul ya, terjadi fenomena alam ini, pemerintah khususnya BPBD itu sudah siap dengan personil, dengan peralatan, kemudian juga dengan bantuan hidup dasar yang dibutuhkan oleh warga, gitu, sehingga warga tidak khawatir lah. Oke, untuk mencegah air laut sampai ke permukiman warga, ada cara lain yang bisa dilakukan mungkin, Pak? Ya, sejauh ini nggak ada yang bisa diinikan ya, kecuali membuat tanggul ya, giant seawall itu, membuat tembok penghalang sehingga air laut itu tidak masuk wilayah pemukiman. Giant seawall ini kan saat ini sudah ada, berarti ketinggiannya kurang cukup untuk menahan air laut, Pak? Iya, sejauh ini memang dia kurang cukup, Mbak. Karena memang ketinggian daripada
air laut itu lebih daripada tembok yang ada. Dari BPBD sendiri langkahnya selama fenomena banjirop terjadi seperti apa untuk Ya, masyarakat sejauh sekitar? ini kita sudah menurunkan personil seperti yang Mbak lihat sekarang. Kita ada perahu karet, juga ada perahu PE ya yang kita turunkan. Jika memang warga membutuhkan, maka kita akan bantu untuk bisa transportasi mereka dari dalam dan keluar gitu, Mbak. Kita standby 24 jam, itu bisa dihubungi oleh warga, khususnya untuk kedaruratan dengan menghubungi 112, Mbak. Gitu. Ada hotline yang bisa dihubungi, tapi Iya, warga bisa. juga sudah terbiasa karena ini sudah tahunan fenomena banjirop ya. Iya. Terima kasih banyak Iya. atas informasi dan imbauannya Kasatgas BPBD Jakarta Iya. Utara, Pak Baik. Aryas Trisla Putra Baik, telah Mbak. bergabung di Ines Pals. Iya, baik. Sehat selalu, Terima Pak. kasih. Peringatan dini banjir pesisir atau banjirop dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Priuk. Peringatan ini berlaku sejak 26 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Untuk puncak maksimum pasang laut diprediksi terjadi pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Total ada 10 wilayah yang terdampak banjirop. Di antaranya ada di wilayah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol. Kemudian wilayah Kamal, Marunda, Cilincing, Muara Angke, dan Kalibaru. Banjirop memberi dampak negatif untuk masyarakat pesisir. Apa langkah mitigasi yang bisa dilakukan? Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Pals. Dengan banjir drop seperti ini kan kegiatan ekonomi bisa dikatakan akan lumpuh. Air pasang laut merupakan penyebab utama fenomena banjirop. Namun banyaknya aktivitas serta pengalih fungsian wilayah pesisir turut serta membuatnya menjadi rentan hingga akhirnya berdampak kepada fenomena banjirop. Mulai dari kenaikan muka laut akibat perubahan iklim, seperti mencairnya es di Kutub Utara, sehingga menyebabkan volume air laut bertambah dalam jumlah besar. Pemanfaatan air tanah secara berlebihan yang menyebabkan penurunan permukaan tanah, kemudian pengalihfungsian kawasan pesisir menjadi bentuk lain, dan pembabatan kawasan mangrove yang ada. Ini turut serta menyebabkan banjirop semakin sering terjadi. Apakah fenomena banjirop ini murni karena kenaikan pasang air laut? Kita akan membahasnya bersama pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, ini terima kasih loh sudah Langsung mau di lokasi. berbincang langsung di lokasi ini. Kita sama-sama melihat intensitas banjirop di wilayah pesisir pantai ini semakin parah per tahunnya. Bahkan ini ketinggiannya mencapai 30, di sana lebih tinggi lagi 40 cm. Apa penyebabnya, Mas Yoga? Apakah ini murni karena kenaikan pasang laut atau ada hal lain? Ya betul, ini saya bagi menjadi beberapa sekitar tiga ya untuk mengetahui penyebab utama. Pertama tentu kita bicara ini faktor alam ya, karena dengan kondisi seperti ini terjadi namanya air pasang laut. Nah, air pasang ini selalu terjadi terutama pada saat bulan purnama. Artinya pasti di sini. Betul, artinya akan jadi pasang air laut pasang, ya pasti akan berdampak banjirop setiap bulan ya, suka tidak suka. Nah, ini yang pertama, faktor alamnya itu. Faktor kedua, ternyata permukaan air laut itu sendiri ya, itu setiap tahun naik, rata-rata 2 sampai 4 cm per tahun ya. Karena kita bicara soal pemanasan global kalau kita tarik lebih jauh ya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, tanah yang kita injak ini di daerah Muara Angke, khususnya di Jalan Dermaga ini, secara keseluruhan itu mengalami penurunan muka tanah. Nah, itu berkisar antara 8 sampai sekitar 20 cm per tahun. Tergantung biasanya, kalau tingkat penggunaan air tanahnya tinggi, biasanya penurunannya juga cepat tinggi. Bebannya besar, pasti tanahnya juga turun cepat. Nah, persoalannya akan bertambah 3 lagi. Apa? Misal saat
sekarang masuk musim hujan kan Mbak Fahri. Nah, kalau nanti pada puncak musim hujan sekitar Januari akhir atau awal Februari kita syuting di sini nih lagi, bisa dipastikan akan lebih besar. Karena apa? Air dari Justru hulu. Januari Februari lebih besar. Betul. Pada puncak musim hujan, pada saat air pasang juga laut, air pasangnya juga naik kan. Air sungai dari 13 sungai yang ada di Jakarta mengalir ke laut, berarti kan menambah volume air. Otomatis ada penambahan jumlah yang akan membanjiri daerah sekitar pesisir. Akan lebih tinggi dari 40 cm ini. Pasti. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu apa? Tingkat curah hujan dan intensitas hujannya. Kenapa? Semakin sering hujan, semakin tinggi curah hujannya dengan adanya fenomena alam tadi, maka air yang jatuh ke tanah kan juga semakin besar ini, gitu kan? Modifikasi cuaca misalnya kemarin sudah dilakukan. Nah, pada saat puncak musim tidak bisa dilakukan untuk di laut. Kenapa? Kalau air hujan modifikasi yang selama ini dilakukan di laut dikasih, maka air laut yang akan mengirim ke daratan kan juga semakin tinggi. Nah, 3 hal ini yang benar-benar harus dicatat pada saat nanti puncak musim hujan. Kalau pemerintah tidak melakukan tindakan tuntas ya secara serius, maka bisa dipastikan banjir akan semakin sering terjadi di daerah Muara Angke ini, dan lebih parahnya lagi rendamannya akan semakin lama terendam, semakin lama tergenang. Yang kita takutkan kalau terjadi banjirop secara permanen artinya apa? Kawasan ini akan tenggelam. Salah satu penyebabnya tadi kan selain faktor alam ini ada penurunan muka tanah. Ini karena faktor alam juga atau ulah manusia? Ini kan juga daerah ini dijadikan permukiman warga. Pertama, penurunan muka tanah itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya. Pertama, yaitu 40% wilayah Jakarta, ya dari Jakarta Pusat, HI lah paling ya, ke arah pantai utara Muara Angke seperti ini, tanahnya merupakan tanah aluvial. Ya. Tanah aluvial itu adalah tanah yang lembek, ya, yang akan mengalami pemadatan secara alami. Artinya akan turun dia, memadat secara alami. Cuman memang tanah lembek di lokasi pesisir pantai. Pesisir pantai rata sebagian besar merupakan tanah aluvial, bukan tanah padat, ya, yang akan mengalami penurunan. Cuman proses ini biasanya butuh waktu ratusan tahun. Cuman terjadi percepatan. Kenapa? Ada 2 tambahannya tadi. Yang kedua ini adalah pengambilan air tanah secara besar-besaran, pemompaan air tanah, ya, baik tingkat rumah tangga, perhotelan sampai dengan ke kawasan industri. Semakin banyak air tanah yang diambil, ya tentu tanahnya juga semakin turun semakin cepat kan. Nah, yang ketiga yaitu beban lingkungan, ya. Dengan semakin padatnya kawasan ini, ya, untuk industri, untuk pergudangan, untuk pelabuhan, ya, maka infrastrukturnya kan menambah beban ke tanah tadi. Oke, tapi ini kan kita lihat di sini warga masih beraktivitas seperti biasa, bahkan seperti tidak ada banjir begitu. Mas Yoga melihatnya apa dampak dari banjirop dari segi sosial, ekonomi warga di sekitar lokasi kalau mereka tidak pindah? Kalau kita bicara sosial, pasti lingkungan seperti ini kan tidak layak huni, tidak sehat, ya. Artinya apalagi dengan semakin parahnya banjirop tadi. Artinya kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya di sini akan semakin turun. Yang kedua, secara ekonomi, dengan banjir drop seperti ini kan kegiatan ekonomi bisa dikatakan akan lumpuh. Apalagi kalau ini semakin tinggi. Lalu lintas tidak bisa jalan, logistik tidak bisa jalan, ya. Masyarakat juga tidak bisa bekerja, ya. Artinya kita tinggal menunggu waktu daerah ini tidak bisa atau dalam tanda petik secara aktivitas ekonomi akan lumpuh. Yang lebih parah yaitu degradasi kualitas lingkungan. Ya, artinya kalau tadi banjir rob yang semakin parah ini, ya otomatis kualitas lingkungannya akan semakin turun. Mau apa? Air bersih nggak bisa. Ya. Untuk hidup nggak bisa. Tidak layak. Tidak layak huni. Nah, ini kualitas lingkungan seperti apa yang akan istilahnya dihuni oleh masyarakat kalau tidak ada upaya segera pencegahan terhadap banjirop tersebut. Tadi Mas Yoga juga menanyakan langkahnya apa yang paling konkret begitu. Menurut Mas Yoga, mitigasi yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi fenomena banjirop karena ini terjadi tiap bulan. Betul. Tentu yang paling pendek, pemerintah dalam ini pemerintah DKI Jakarta menyiapkan tempat evakuasi bencana, ya. Evakuasi untuk warga mengungsi. Mengungsi. Tapi ini kan sementara. Artinya setiap bulan purnama terjadi banjirop yang tinggi, masyarakat sudah tidak bisa tinggal di dalam rumahnya, maka tidak mau harus segera diselamatkan ke tempat evakuasi bencana. Ya. Jangka sedang, pemerintah harus segera menyiapkan rencana 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan. Misal ya, kalau saya bilang tadi, kondisi ini kan sudah tidak layak huni. Maka yang paling realistis adalah menata ulang kawasannya. Bagaimana bentuknya? Ya. Pasti yang paling pertama adalah menyiapkan rumah susun dulu. Warga direlokasi. Direlokasi ke rumah susun. Berapa nih jumlah penduduknya? Cari relokasi ini tidak jauh dari sini, tetapi lahannya tersedia, bisa lahan milik Pemda, ya. Tidak perlu pembebasan lahan nih Mbak Valerie, karena masalah utamanya kan pembebasan lahan. Apa?
gunakanlah aset Pemda yang ada. Apa? Kita punya kantor kelurahan, kantor kecamatan, pasar, puskesmas, sekolah negeri ya, yang merupakan lahan milik Pemda ya, yang nanti bisa dioptimalkan sebagai bagian dari rusunawa, tapi di bawahnya tetap ada sekolah, ada Dengan kantor. infrastruktur yang sudah ada. Dengan infrastruktur yang sudah ada, artinya tidak melanggar tata ruang, nanti mengoptimalkan fungsi ruangnya. Di sini baru kita tata ulang kawasannya mau seperti apa, gitu kan? Masih mungkin nggak untuk kegiatan lain, kalau hunian jelas tidak. Maka yang paling bijak adalah mengembalikan fungsinya menjadi reforestasi hutan mangrove-nya. Kenapa? Seharusnya di kawasan Jakarta Utara ini menjadi hutan mangrove kembali. Nah, cuman sekarang bisa dengan cara misalnya tidak hanya hutan mangrove, tapi menjadi ekowisata hutan mangrove, ya. Kemudian penanamannya melibatkan warga sekitar sini yang menanam, yang melihara. Untuk mata pencaharian Untuk mata pencahariannya mereka. Nanti kalau menjadi tempat ekowisata, mereka juga nanti yang akan menghidupkan daerah sini. Hutan mangrove itu kan bisa jadi tempat wisata yang baru, tapi menawarkan fungsi yang lain. Kenapa? Hutan mangrove itu kan sumber makan ikan, udang, kepiting yang tujuannya untuk nelayan. Untuk nelayan bisa pindah. Bisa pindah kan? Mata pencaharian di sana ya. Mata pencaharian di sana, tidak perlu melaut, tetapi di daerah sini sudah ada sumber pakannya. Jadi alam mendapatkan manfaat, masyarakat juga mendapatkan manfaat gitu ya. Masalah banjir selesai. Selesai. Ya, tuntas. Jadi ini menurut saya konsep yang harus ditawarkan supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu masa depan mereka bagaimana, masa depan anak-anak bagaimana, gitu ya. Ini yang menurut saya harus disosialisasikan kepada masyarakat, rencana secara keseluruhan penataan kawasan ini, gitu. Karena yang paling ditakutkan masyarakat kan dalam tanda petik pasti kata penggusuran, ya, gitu dan kehilangan nafkah. Betul. Karena mayoritas ini kan berposisi sebagai nelayan di betul, dan hidupnya laut. dalam tanda petik harian ya. Kita harapkan nanti Pak Gubernur yang baru Bisa punya menuntaskan program. ya. Betul. Apalagi kemarin sudah menggagas program, kalau di laut tadi ada giant seawall, Mas Pram dan Badul kemarin sudah menawarkan giant mangrove wall. Nah, menurut saya ini gagasan yang bagus untuk mengimbangi pembangunan giant seawall tadi. Nah, tinggal kita tunggu konkretnya giant mangrove wall itu seperti apa. Apakah reforestasi juga begitu termasuk ya? Gitu, betul. Tapi itu salah satu solusi menurut saya lebih realistis untuk dilaksanakan. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Banyak informasi dan imbauannya, semoga ini juga bisa diterapkan oleh pemerintah secara efektif dalam waktu dekat, karena banjirop ternyata terjadi tiap bulan begitu ya, dan di sini masyarakat pun beraktivitas seperti biasa. Terima kasih banyak Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota, telah bergabung langsung dari lokasi banjirop bersama Inisfal. Sehat selalu Mas Yoga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengeluarkan peringatan dini. Seperti apa antisipasi pemerintah atas bencana banjirop? Selengkapnya hanya di iNewsFiles sesaat lagi. Lebih bijak lagi apa yang harus didahulukan agar potensi atau ancaman banjir rob ini tidak semakin merugikan mereka. Sejumlah wilayah pesisir di Indonesia mengalami banjirop. Selasa 24 Desember 2024, jalur Pantura Sayung Demak, Jawa Tengah digenangi banjirop setinggi 20 hingga 40 cm yang mengakibatkan kemacetan parah di jalan nasional tersebut. Dari mana mau kemana Pak? Dari Pati. Oh, ini juga macet berapa lama tadi Pak? Ada setengah jam. Oh, gimana tahu nggak Pak kalau udah banjirop sini nih Pak? Belum. Sementara pada Jumat 13 Desember 2024 lalu, lebih dari 1.000 rumah di 9 desa di pesisir pantai utara Kabupaten Subang, Jawa Barat terendam banjirop dengan ketinggian mencapai 80 cm. Sejumlah warga hanya bisa pasrah dan terpaksa bertahan karena tak memiliki kediaman lain. Rumah saya, Pak. Saya orang miskin, saya nggak bisa membantu merendahkan batu. Kan kalau punya duit Bapak, saya minta bantuan kepala desa, nggak ada anggarannya. Kata dulu juga Pak, saya merasakan sedih Pak. Bahkan ombak, kalau datangnya ombak musim rendang Pak.
Tak hanya pesisir Pulau Jawa, banjirop juga melanda kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu 18 Desember 2024. Ratusan rumah warga terendam banjir dengan kedalaman air yang bervariasi, mulai dari 30 hingga 60 cm. Ini sudah langganan ya setahun? Setiap bulan 12 kayak inilah. Kadang-kadang di bulan 12 tengah malamnya banjir. Tengah tidur kadang-kadang baju kami basah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak telah mengeluarkan informasi potensi banjirop. Banjirop akan terjadi di sejumlah wilayah, yakni perairan utara Tangerang, perairan utara Serang, perairan selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dari kami, yaitu menghimbau bahwa adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 30 Desember ini dan meningkatnya juga curah hujan di bulan Desember dan Januari. Ini tentunya akan berpotensi meningkatkan adanya ketinggian untuk pasang air laut maksimum. Seperti apa intensitas banjir pesisir atau banjirop yang mengintai wilayah Indonesia? Saat ini sudah bersama saya Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo. Pak Eko, ini kan sudah dikeluarkan juga dari BMKG peringatan dini terkait fenomena banjir pesisir atau banjirop ini. Dari data BMKG, seperti apa kondisi banjirop di Indonesia? Ya, BMKG sudah memberikan peringatan dini banjir pesisir. Ini bisa berpotensi terdampak di 26 wilayah seluruh Indonesia. 26 pesisir ya, mulai Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI ya, Jakarta Utara, pesisir Jawa Tengah Utara, Jawa Timur, hingga di Papua. Ya. Salah satu yang menjadi sorotan juga kan ini banjirop di pesisir Jakarta, di wilayah utara Jakarta. Begitu. Apakah ini salah satu yang terparah juga menurut BMKG? Jakarta Utara akan berpotensi mendapatkan dampak yang cukup signifikan ya. Ada rendaman 30 hingga 40 cm. Di sana ya. Iya, Pak Eko, ini kan juga secara frekuensi dan intensitas memang banjirop yang melanda Indonesia semakin parah per tahunnya. Kenapa demikian? Ya, ini akan semakin parah jika ditambah fenomena-fenomena lain. Di antaranya adalah fenomena meteorologis. Ya. Jika di suatu wilayah di saat fase pasang maksimumnya berbarengan dengan kondisi cuaca ekstrim. Misalnya potensi hujan lebat, kemudian angin kencang, ditambah dengan potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi ini kalau ada storm surge, ini akan menambah lama untuk rendaman banjir pesisirnya atau banjiropnya. Inilah yang kita katakan sebagai semakin parah ya. Ya, ini kan sudah diprediksi juga masih akan terjadi hingga Januari 2025. Kita juga akan menghadapi musim hujan yang kemungkinan ini akan memperparah fenomena banjir pesisir ini. Ada langkah mitigasi yang sudah dilakukan, Pak? Baik, di fase-fase tadi, di awal Januari terutama, memang langkah-langkah yang perlu disiapkan adalah memahami lingkungannya. Apakah lingkungan kita yang sering terdampak rob ini perlu penguatan infrastruktur ya, misalnya tanggul atau bendungan, atau saluran yang perlu diperkuat sehingga ketika ada rob ini tidak masuk ke lingkungan masyarakat. Atau juga perlu penyiapan rumah-rumah pompa ya. Ketika ada pasang maksimum kemudian laut sudah mulai surut, bisa kita pompa lebih cepat sehingga banjirropnya bisa lebih cepat surut. Pemanasan global begitu, kenaikan permukaan air laut yang akhirnya fenomena banjir pesisir semakin parah. Kemudian ini kan jadi tantangan ke depannya. Apa langkah konkret yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat, Pak? Oke, untuk BMKG sendiri ingin mempercepat ya informasi peringatan dini ancaman banjir pesisir ini dengan memberikan informasi sedini mungkin. Bisa 2 minggu sebelum kejadian, kita pertajam seminggu sebelum kejadian hingga 3 hari sebelum kejadian. Kemudian, supaya lebih waspada. Betul ya, supaya masyarakat bisa menyiapkan langkah-langkah konkretnya untuk menghadapi ancaman banjir pesisir ini. Kemudian juga sekali lagi masyarakat juga harus menyiapkan lingkungannya. Apa yang harus menjadi prioritas disiapkan? Apakah infrastruktur?
apakah pembenahan lingkungan. Ya, di sini penting masyarakat harus bisa lebih bijak lagi apa yang harus didahulukan agar potensi atau ancaman banjir rob ini tidak semakin merugikan mereka. Oke, jadi ini dibutuhkan sinergitas begitu tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir pantai untuk bisa lebih waspada ya. Demikian. Terima kasih banyak Pak Eko Prasetyo, Direktur Meteorologi Maritim BMKG telah berbagi di Anies Pals, Pak. Sehat selalu. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Tak hanya berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga, fenomena banjirop juga berdampak pada kesehatan. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret terkait mitigasi penanganan bencana banjirop, termasuk mengkaji ulang dampak eksploitasi di wilayah pesisir pantai. Selain itu dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk turut serta menjaga infrastruktur tanggul, tidak membuang sampah sembarangan, dan menggunakan air dari jaringan perpipaan untuk mengurangi penurunan permukaan tanah. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.